Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbi al-mu'attila wal-jahmiyah. Qala wa amma man naz'a minhum bihadisi bihadisin yarwihi Abdullah ibn Dawud al-Wasiti عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah dalam penjelasan tentang Allah di atas bersemayam dari perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dari mazhab Malikiyah. Beliau berkata, wa amma man naza'a minhum bihaditsin yarwih, adapun orang yang membantah tentang Allah di atas membantah Allah bersemayam di atas arasnya, mereka menggunakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Dawud al-Wasiti dari Ibrahim bin Abdul Samad dari Abdul Wahab bin Mujahid dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam atas arasnya. Qala, berkata Ibnu Abbas, makna istawa istaula, artinya menguasai, ala jami'i bariyatihi, menguasai segala macam daratan makhluk yang ada terdapat di bumi. Fala yakhlu minhu makanun, tidak ada satupun tempat yang tidak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini dari Ibnu Abbas yang menafsirkan makna istawa dengan istaula, maknanya bukan bersemayam tapi menguasai. Dengan hadis ini mereka berpatokan dengan tafsir Ibnu Abbas. Maka jawabannya na'am. Wal jawabu أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهما ونقلته مجهولون ونقلته مجهولون وضعفاء. Maka jawaban kami, kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya hadis ini yang diriwayatkan dengan jalur di atas adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang lemah, di mana seorang perawi yang lemah meriwayatkan satu lafaz hadis yang berbeda dengan para perawi yang terpercaya atau yang thiqat. Maka ini hadis dihukumi hadis mungkar, riwayatnya tidak benar. Wa naqalatuhu majhulun, dan banyak para perawinya juga tidak dikenal. Wa du'afa, perawi-perawinya juga lemah. Oleh karena itu tak dapat dibenarkan riwayat ini karena perawinya bermasalah, lemah, tak dikenal, juga matannya mungkar, berbeda dengan perkataan Ibnu Abbas yang lain-lain dalam kesempatan lain. Nah, fa amma Abdullah bin Dawud al-Wasiti wa Abdul Wahhab ibn Mujahid fa dha'ifan. Demikian juga perawi di atas, Abdullah bin Dawud al-Wasiti dan Abdul Wahab bin Mujahid, kedua-duanya adalah perawi yang lemah. Naam. Wa Ibrahim bin Abdul Samad majhulun la yu'raf. Adapun perawi yang bernama Ibrahim bin Abdul Samad, perawi yang majhul. Majhul artinya perawi yang tak dikenal sebagai perawi hadis karena tak punya riwayat kecuali satu atau dua saja. Dia tak punya riwayat hadis kecuali satu atau dua saja, atau yang mengambil daripadanya hanya satu atau dua orang saja, maka orang ini dikatakan majhul, tak dikenal. Andai kata dia dikenal, pastilah banyak periwayatannya.
banyak mengambil daripadanya, dan dia banyak mengambil dari banyak orang. Ketika hanya satu saja jalurnya, periwayatannya, maka dikatakan dia majhul, tak dikenal. Tak dikenal orang sebagai ya pembawa hadis karena sedikitnya riwayatnya. Ya, sedikit pula yang mengambil daripadanya. Nah, وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم احتجاج بمثل هذا فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا وأنصفوا. Ya, apalagi hadis ini, kalaupun dikatakan hadis ini benar, buatlah benar contohnya. Kita terima periwayat perawinya. Tapi hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya sedikit. Ahlu sunnah menerima hadis ahad jika memang perawinya benar, hadisnya benar. Tapi sebagian ahlu bid'ah, sebagaimana Mu'tazilah, mereka tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Kata mereka akidah harus hadisnya mutawatir, perawinya banyak. Ya, tak boleh perawinya hanya 1-2. Bagaimana mereka berlandaskan dengan riwayat yang ya ahad ini bukan mutawatir, apalagi pun cacat. Fakaifa yasuqu lahumul ihtijaj bimithli hadza. Mazhab mereka menafikan hadis-hadis ahad diterima dalam perkara akidah. Bagaimana mereka untuk menafsirkan makna istawa bersemayam dengan istaula menggunakan hadis ahad? Belum lagi hadisnya perawinya bermasalah, majhul dan dhaif. Sekiranya mereka berakal, sekiranya mereka mau jujur, jangan memaksakan ya untuk membenarkan pendapat perkataan mereka, dicarikan hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, didustakan atas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan makna istawa bermakna istaula, tak benar. Ini dusta atas Ibnu Abbas. Ya, nah. أما سمع الله سبحانه وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا. Ya. Tidakkah mereka ahlul kalam ini yang mengatakan Allah tidak di atas arsy bersemayam mendengarkan firman Allah tentang Fir'aun, di mana Allah menceritakan kisah Fir'aun dan Musa ketika Musa mendakwai Fir'aun tentang Allah. Ya, Allah yang di atas. Berkatalah Fir'aun menjawab, waqala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun dengan melecehkan Musa, ya Haman, wahai menteriku Haman, ibni li sarhan, buatkan saya ya tiang ke atas, tower ke atas, la'alli attali'ul asbab, la'alli ablughul asbab, aku ingin sampai ke langit, asbabas samawati, ya aku ingin sampai ke langit yang banyak, yang berlapis-lapis. Fa'attali'a ilahi Musa, aku mau melihat mana Tuhan Musa yang dia katakan ada di langit. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, sungguh aku yakin Musa ini berdusta ketika mengatakan Tuhannya di langit. Berarti yang mengingkari Allah di atas arsy bersemayam, yang mengingkari Allah di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, siapa nenek moyangnya? Fir'aun. Ahlul kalam sanad tertingginya adalah Fir'aun yang mengatakan Musa dusta, tak ada Tuhan di atas langit. Kalau ada, buatkan Haman, aku mau lihat tower setinggi-tingginya ke langit, mau kulihat mana Tuhan Musa. Ahlu sunnah sanad tertingginya Nabi yang mengatakan Allah di langit, Quran yang mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy. Ahlul kalam sanad rantaian tertingginya siapa? Fir'aun. Subhanallah. Yang mengatakan Allah tak bersemayam di atas arsy, itu mustanadnya, rujukan dasarnya adalah Fir'aun.
Fadalla ala anna Musa alaihi salatu wassalam kana yaqul. Ayat ini menunjukkan Musa yang berkata ilahi fis sama, Tuhanku itu di langit. Wa fir'aunu yadhunnu kadhiba, sementara Fir'aun mendustakannya, menganggap dia berdusta. Wa qala syairu, berkata penyair, fa subhana man la yaqdirul khalqa qadruh. Man la yaqdirul khalqa la man la yaqdirul khalqu qadrah. Wa man huwa fawqal arsy fardun muwahhadu. Maha suci Tuhan yang makhluk tak akan mampu menempatkan Allah pada tempat yang layak. Padahal dialah Tuhan yang di atas aras, yang satu, yang esa. Malikun ala arsis sama'i muhaiminu, bi'izzatihi ta'nul wujuhu wa tasjudu. Padahal dialah raja, pemilik segala-galanya, di atas aras, senantiasa memantau makhluknya dengan keperkasaannya. Wajah-wajah semuanya sujud tunduk kepadanya. Wahada syi'ru li Umayyah ibni Abi Salat. Syair ini adalah syair yang dikarang oleh Umayyah bin As-Salat. Ya, wa fihi yaqulu fi wasfil malaika. Dalam syair ini Umayyah bin Salat menyebutkan tentang malaikat, wasajiduhum la yarfa'u ad-dahra ra'sahu yu'azzimu rabban fawqahu wa yumajjidu. Ya, wasajiduhum, malaikat yang sujud, la yarfa'u ad-dahra ra'sahu, tak pernah mengangkat selama-lamanya kepadanya, tetap sujud. Yu'azzimu rabban fawqahu wa yumajjidu, karena dia sedang mengagungkan Tuhan yang di atasnya. Ya, memuliakan Tuhan yang di atasnya. Ini perkataan penyair tentang malaikat-malaikat Allah. Kalaulah mereka sujud, tak mengangkat kepalanya selama-lamanya, memuliakan Tuhan yang di atasnya. Dan Allah yang mengatakan ya tentang malaikat-malaikatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka malaikat-malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya, ini kata Allah tentang malaikat-malaikatnya. Naam. Qala fa in ihtajju biqauli ta'ala wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Wa biqauli ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Wa biqauli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. وزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده. قال فإن احتجوا, andai kata, berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, kalau mereka juga berhujjah tentang pernyataan mereka Allah bukan di atas aras, berdasarkan firman Allah yang berbunyi dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-84, wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun, dialah yang di langit sana sebagai Tuhan yang disembah. Wa fil ardi ilahun, dia juga Tuhan yang di bumi yang disembah. Dalam benak mereka berarti Allah di langit dan Allah juga di bumi. Ini pengertian yang mereka pahami. Padahal dialah Tuhan yang disembah di langit, dia juga Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya dia Tuhan di langit, ya, dia ada di langit disembah dan dia juga ada di bumi, berarti dia ada di mana-mana. Bukan itu maknanya. Tak ada yang mengatakan demikian. Juga firman Allah yang terdapat ya dalam surat lainnya, dalam surat Al-An'am pada ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dialah Allah yang di langit dan di bumi. Ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, yang dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian sembunyikan, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Menurut mereka menunjukkan Allah itu bukan di atas langit saja, tapi juga di langit dan di bumi, di mana-mana. Juga mereka berlandaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum, tidaklah ada yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Za'amu, mereka mengira, annallaha subhanahu fi kulli makan, Allah itu ada di setiap tempat, binafsihi wa dzatihi, dengan dirinya, dengan zatnya. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh, maha tinggi Allah, namanya maha tinggi,
Maha kaya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Jadi ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tak disifati dengan tempat. Dia bukan di atas, bukan di bawah, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, di langit ada, di bumi ada, di setiap tempat ada. Ini pendapat yang batil. Ini ungkapan orang-orang Jahmiyah dan semacamnya. Kata mereka, bukti Allah itu ada di mana-mana. Dalam firman ini Allah mengatakan taklah ada 3 orang berbisik-bisik, Allah keempatnya. Dialah Tuhan di langit, dialah Tuhan di bumi. Ya, ini dasar-dasar mereka. Ya, bagaimana jawabannya? Naam. قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. Naam. Maka dikatakan kepada mereka, tidak ada persisian antara kalian dan antara kamu, antara kami dan antara kalian, dan di antara setiap umat bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di bumi, ya. Laisa fil ardi dunas sama'i bidzatih. Tak mungkin Allah SWT di bumi ini dengan zatnya. Ya, bukan di langit. Mustahil. Nah, ini yang membuat tersesat kaum sufi. Yang mengatakan dirinya itu telah bersarang pada dirinya Tuhan. Sebagaimana ungkapan Al-Hallaj. Kata Hallaj, tak bisa lagi kupisahkan mana diriku mana Tuhan. Tuhan telah menyatu dengan diriku. Yang qultu abdun fadzakar rabbun. Kalau aku bilang aku ini hamba, aku juga Tuhan. Teori namanya teori al-hulul. Allah menyatu dengan hamba. Ya. Akhirnya dia mengaku dalam dirinya ada Tuhan. Tuhan dan dia menyatu. Ini teori al-Hallaj. Ya, sebagian daripada kaum sufi pun demikian. Berpendapat sama. Kata mereka, hakikatnya yang dalam diri Nabi itu Allah. Zahirnya Muhammad, hakikatnya Allah. Ya. Ada tokoh sufi namanya Al-Jili, punya teori Al-Insanul Kamil. Teorinya manusia sempurna itu Nabi Muhammad. Menurut dia, Muhammad zahirnya, hakikatnya Allah. Ini meniru persis perkataan kaum Nasara. Zahirnya Isa, hakikatnya Tuhan. Ini semua dampak daripada menganggap Allah Subhanahu wa taala bisa menyatu dengan makhluknya. Ada pada makhluknya. Subhanallah. Padahal Allah berpisah dari makhluknya. Tak pernah bersatu antara pencipta yang dicipta. Pembuat meja ini tak pernah menyatu dengan meja sama sekali. Pembuatnya berbeda, meja berbeda. Ya, mereka menganggap al-khaliq dengan makhluk kayak kopi. Menyatu, masukkan kopi dalam air, aduk-aduk, udah nggak bisa lagi dipisah. Inilah Tuhan. Inilah hamba, inilah Tuhan. Inilah teori kaum Nasara. Dampak daripada mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya. Allah di langit, Allah di bumi. Subhanallah. Di Indonesia tokohnya siapa? Siti. Ya. Siti Jenar. Ya. Ini meniru kaum Nasara. Banyak tokoh-tokoh sufi mengatakan saya ini Tuhan, Tuhan ini saya. Tak bisa lagi dipisah-pisahkan. Ya. Kata Al-Hallaj, ma fil jubbati illallah. Dalam pakaian saya ini yang ada hanya Allah. Ya. Lebih ekstrim daripada ini, lebih parah daripada ini, namanya paham wahdatul wujud. Kesatuan yang wujud. Semua yang wujud ini satu hakikatnya, dialah Allah. Maka hakikatnya tak ada lagi sama sekali makhluk. Yang ada hanyalah Allah semata. Bentuknya berbeda-beda. Ada bentuknya anjing, ada bentuknya kucing, harimau, babi, burung elang, manusia, syaitan, jin. Semuanya Allah. Na'udzubillahi mimma yaqulun. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan. Subhanallah. Ya. Ini pemahaman yang paling ekstrim.
Ya, kata mereka seluruh yang makhluk yang ada ini hakikatnya dialah Khalik. Mereka sudah mencampur adukan antara pencipta yang dicipta. Ini gara-gara menyatakan Allah di bumi, Allah di mana-mana dengan zatnya. Ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi, Maha suci daripada apa yang dikatakan orang zalim. Bayangkan Allah dengan zatnya ada pada setiap makhluk. Mengapa diperangi oleh kaum muslimin, penyembah berhala? Kalau begini orang yang sujud kepada berhala pada rumah-rumah ibadah mereka tak salah, karena di sana juga ada apa? Allah. Mengapa Nabi perintahkan kepada Ali untuk menghancurkan setiap berhala yang tegak? Kalau andai kata di mana-mana Tuhan dengan zatnya, tak akan mungkin diperangi mereka. Subhanallah. Ini merendahkan Allah Jalla wa'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tak tahu bagaimana Allah yang maha dahsyat, yang maha kuat, maha agung. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, bumi digenggamnya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit digulungnya dengan tangan kanannya. Subhanallah. Neraka berguncang, terus meminta tambahan, hal min mazid. Tuhan, adakah tambahan? Adakah tambahan? Suaranya menggelegar, suaranya begitu dahsyat. Kata neraka, ya Allah, akala ba'di ba'dhan, sebagian daripada tubuhku memakan tubuh lainnya karena geramnya, gemasnya. Neraka makhluk ciptaan Allah berbicara. Subhanallah. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali neraka ini mau berkurang apinya, Allah tambah lagi bahan bakarnya. Dia berkata, Tuhan, ya, hal min mazid, adakah lagi tambahan? Yauma naqulu jahannama. Yauma naqulu jahannama. Halim talati. Pada hari kami berkata kepada neraka jahannam, engkau telah penuh. Fataqulu, neraka menjawab, hal min mazid, masih tambah lagi Tuhan. Ini banyak tempatku masih kosong. Terus meminta. Fayada'ul jabbaru qadamah. Maka Allah yang Maha Perkasa meletakkan kakinya di atas neraka jahannam. Seketika guncanglah neraka. Seketika neraka berkata, Qat, cukup Tuhan, cukup. Kita menerima Allah punya kaki. Kenapa? Nabi yang mengatakan. Kalau ahlu kalam, adalah. Habislah semua. Dipretelinya semua hadis, semua ayat. Tapi kita meyakini segala macam sifat Allah tak sama dengan sifat. Nah, kalau kita mengimani Allah punya tangan, Allah menggenggam, kita imani. Dia menggenggam langit dengan dengan tangannya, dia menggenggam bumi dengan tangannya, dia gulung langit dengan tangannya. Kita beriman. Kenapa kita beriman? Karena Allah yang mengatakan. Bukan kita karang-karang. Mereka tak beriman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Berkekalan wajah Tuhanmu, pemilik segala macam kemuliaan dan keagungan. Kata mereka, Allah berwajah. Mustahil Allah berwajah. Inilah ahlul kalam. Ya. Jadi kata beliau, fawajib hamlu hadhil ayat alal ma'na as-sahih al-mujma' alaih. Kita harus benarkan penafsiran tentang ayat ini dengan apa yang telah disepakati. Bukan itu maknanya Allah dengan zatnya di bumi, mustahil. Di mana-mana mustahil. Dalam kantong ini ada Allah. Engkau masuk WC, Allah bersamamu dalam WC, Allah dalam WC. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah kufurnya perkataan ini, sekufur-kufurnya. Lebih dahsyat kekufuran perkataan daripada kaum Nasrani yang mengatakan Allah menitis pada satu makhluk, hanya Isa. Ini semuanya Tuhan. Tak lagi berbeda antara Tuhan dan makhluk, sama semuanya. Naam. وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. Yang benar makna fis sama ilahun, dialah Tuhan di langit yang disembah oleh penduduk langit. Malaikat menyembah Allah, Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Demikian juga wa fil ardi ilahun ma'bud, di bumi penduduk bumi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang disembah di bumi, ma'budun min ahli ardi. Yang disembah di langit dia, yang disembah di bumi dia. Ini kita menyembah Allah. Kita di bumi, malaikat menyembah Allah. Di langit, yang disembah Allah. Di mana Allah? Bukan di bumi, bukan dalam langit, tapi di atas arasnya, di atas langitnya. Naam. وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش
فاختلاف في ذلك فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وما قول في الآية الأخرى وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع. Ya, kata beliau, wa kadza qala ahlul ilmi bit tafsir. Inilah pendapat para ulama-ulama yang paham tentang tafsir. Wa dhahiru hadha tanzil yashhadu annahu al-'arsy. Perkataan zahir daripada ayat ini menjelaskan Allah itu di atas aras. Ingat kemarin, kalau kita mendengar perkataan, pertama kali kita dengar harus kita bawa kepada zahirnya. Jangan kita katakan ini kiasan. Kulihat tadi singa, seketika kita akan memikirkan singa adalah makhluk yang besar, yang garang, raja hutan. Ya, kecuali ada indikator yang merubah pemahaman ini. Kulihat singa berpidato di atas mimbar berapi-rapi, baru kita paham ini bukan singa, ini maksudkan secara hakiki, tapi ini majas, kiasan. Tiap kali kita menerima satu perkataan, pahami secara zahirnya. Kalau tidak akan batallah semua syariat Allah, perintah Allah, larangan Allah. Semua orang berhak menafsirkan. Ini zahirnya salat, tapi sebenarnya hakikatnya bukan salat, tapi zikir intinya. Orang telah berzikir berarti orang telah salat. Ini pemahaman ahlul batil. Ya. Wa as'adunna, kata beliau, falikhtilafu fi dzalika saqitun, maka tak benar ada persisian dalam perkara ini. Wa as'adun nasi bihi man sa'adahu zahir. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mengimani ayat ini secara zahirnya. Jangan dipreteli tafsirannya, diputarbalikkan. Adapun firman Allah yang berbunyi wa fil ardi ilahun, dialah Tuhan yang di bumi, fal ijma'u wal ittifaqu qad bayyana anna al murada bi annahu ma'budun min ahli al ard. Makna di situ bahwasanya Allah secara ijma', kesepakatan kaum muslimin, dialah Tuhan yang disembah oleh penduduk bumi. Fatadabbar hadza fa innahu qati', maka pikirkan ini perkara yang pasti. Ya. Bagaimana mungkin Allah dalam bumi ini? Mustahil, dia maha besar. Subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dalam bumi, apalagi dalam diri kita? Subhanallah. Allahu akbar, Allah maha besar. Mustahil. Naam. ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على الأرض فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العجم إذا قربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من الحكاية إلى أكثر من حكايته. Di antara argumen menunjukkan Allah itu di atas aras, di atas langitnya, ya, atas langit yang ketujuh, bahwasanya al-muwahhidin, semua ahlu tauhid sepakat, baik mereka orang Arab atau mereka orang ajam non Arab, idza qarabahum amrun, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi darurat, wa nazalat bihim syiddah, ketika mereka dalam kondisi yang bersangatan terjepit, kondisi yang sangat genting, rafa'u wujuhahum ila sama, mereka menengadahkan kepala mereka ke langit, wa nasabu aydiyahum, mereka mengangkat tangan-tangan mereka, rafi'ina laha, mengangkat tangan mereka ke atas langit, musyirin biha ila sama, menunjukkan dengan tangan mereka ke langit, yastaghitsunallaha rabbahum tabaraka taala, mereka bermohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari musibah, petaka dan mara bahaya itu. Ini perkara yang masyhur, yang sangat dikenal baik menurut orang-orang yang berilmu, orang-orang khusus maupun orang-orang awam. Tak butuh banyak daripada ya kisah-kisah yang menunjukkan hal ini. Setiap orang fitrahnya
Ketika terjepit menuju ke atas. Tuhan yang maha tinggi mengangkat tangannya ke atas. Naam. لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد. Karena ini perkara yang sifatnya ittirar. Perkara yang sifatnya ya ittirar, kebutuhan mereka yang mendesak. Tak ada tempat berlari kecuali kepada Tuhan yang di atas. Naam. ولا أنكره عليهم مسلم. Ya, tak ada yang mengingkari ketika mereka mengangkat tangannya ke atas, mengadakan wajahnya ke atas. Naam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها إتقاها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلها بأن قال لها اقرأ معنا إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يرفعها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه. Ya, bukti yang paling kuat pada masa Nabi ketika ada seorang budak yang ingin memerdekakan tuannya. Jika dia beriman, dia akan merdeka. Maka Nabi mengujinya. Nabi bertanya, "Aina Allah? Allah itu di mana?" Maka dia asyarat ila sama, menunjuk ke atas. Atau menengadahkan kepalanya ke atas. Kemudian Nabi berkata, "Man ana? Saya siapa?" Qalat anta Rasulullah. Dia berkata, "Engkau Rasulullah." Berarti dia telah beriman, mengakui Allah di atas, Muhammad sebagai Rasul, sempurna imannya. Qala, kata Nabi, "A'tiqha." Perempuan yang beriman, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah. Maka Rasulullah mencukupkan dengan perbuatannya mengangkat tangannya ke langit atau kepalanya ke langit. Ya, tak butuh lebih daripada itu. Menunjukkan Allah di atas. Ini fitrah manusia. Cobalah tanya anak-anak itu yang enggak pernah belajar ilmu kalam. Tanya mereka, di mana Allah? Anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun. Tanya di mana Allah? Dia akan mengatakan di atas. Di atas langit, fitrahnya. Tapi kalau sudah mendengar ahlu kalam, berubahlah itu. Allah itu ada, tapi tak bertempat. Ya. Allahul musta'an. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.